Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Umum kelas 12. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja untuk materi Matematika Umum pada pagi hari ini, kita akan bahas mengenai peluang kejadian. Sini anak-anak mungkin sudah pernah belajar mengenai peluang kejadian di SMP. Ada 4 indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu nanti kita akan mendiskusikan, menjelaskan, menentukan ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Mengulas kembali konsep peluang dalam kehidupan sekitar kita, misal ada seorang wasit yang akan melambungkan sebuah koin untuk menentukan tim manakah yang akan kick off terlebih dahulu. Di situ semisal keluar gambar, maka tim A dulu yang akan kick off. Keluar angka, maka tim B dulu yang akan kick off. Ini seperti pengalaman kita dalam kehidupan sehari-hari yang sering melihat pertandingan sepak bola. Penjelasannya, wasit sebelum melempar koin tentunya memberikan pemahaman kepada masing-masing kapten tim sebagai saksi bahwa pelemparan dilakukan sekali. Proses pelemparan sekali oleh wasit merupakan suatu percobaan yang menghasilkan suatu data atau informasi, karena saat melempar satu kali, maka dapat diketahui apakah muncul gambar atau angka. Kita paham suatu percobaan. Nah, saat melempar, tentunya wasit dan kedua kapten mengetahui kemungkinan yang muncul saat pelemparan koin, yaitu angka atau gambar. Angka atau gambar inilah yang dinamakan dengan ruang sampel, atau angka itu A, itu S, hingga himpunan S itu A dan G. Kejadiannya sampel NS. Dalam pelemparan, karena kedua tim itu milik terlebih dahulu. Karena dari satu koin tersebut kan memiliki dua sisi. Setiap tim memiliki harapan kejadian muncul pada satu sisi. Tim A tadi pada gambar, tim B pada angka. Nah, ini nilai kejadiannya berarti satu, atau nilai kejadian sering dinotasikan sebagai NA. Satu sisi mengenai materi awal dari peluang ini, yaitu yang pertama kita paham tentang percobaan. Percobaan merupakan proses menghasilkan data. Yang kedua, ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Yang ketiga, titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Yang keempat, peluang kejadian yang bersesuaian dengan suatu eksperimen dengan ruang sampel, di mana setiap titik sampel kemungkinan sama untuk muncul. Sehingga peluang kejadian bisa dinotasikan dengan PA sama dengan NA per NS, dengan NA itu banyak hasil kejadian A, NS itu banyak semua hasil yang mungkin, atau banyaknya ruang sampel atau titik sampelnya. Untuk lebih mendalami mengenai materi tersebut, ayo kita ikuti percobaan-percobaan berikut. Teman-teman atau anak-anak di sini pasti punya dedu, atau jika tidak punya dedu, bisa dipraktekkan dengan membuat replika dedu dari kardus berbentuk kubus. Bisa dilihat di animasi ini juga ada sebuah dadu yang berputar di situ. Ketika kita melempar sebuah dadu, maka kita perhatikan akan ada nomor dadu situ, mata dadunya ada 6, berarti kan 1 sampai 6, sehingga banyaknya ruang sampel ada 6. Percobaan kedua, dengan melempar 2 buah dadu bersamaan, maka di situ karena mata dadu pertama dan mata dadu kedua masing-masing ada 6, berarti ketika kita pasangkan akan ada 36 pasangan. Sehingga didapatkan pemahaman peroleh banyaknya ruang sampel pada N buah dadu, yaitu 6 pangkat M. Kemudian percobaan dadu ketiga dalam melempar sebuah dadu sebanyak 12 kali. Maka kita bisa menentukan rasio muncul mata dadu dengan banyaknya percobaan. Percobaan pertama, semisal anak-anak di sini keluarnya mata dadu 2. Kalian bisa tulis di tabel dengan stress di mata dadu 2. Selanjutnya kita lempar lagi, muncul mata dadu berapa. Di itu nanti kita rekap banyaknya muncul masing-masing mata dadu berapa, rasio munculnya masing-masing berapa. Rasio munculnya nanti dijumlahkan pasti hasilnya 1. Di sini kita dapat pemahaman bahwa peluang itu totalnya ada 1. Peluang itu maksimal 1.
Percobaan 2 menggunakan koin, melempar sebuah koin, selanjutnya perhatikan koin dan setiap mata koin, kemudian melemparnya 1 kali sehingga timbul pemahaman ruang sampel S dan banyaknya ruang sampel NS yang mungkin. Ruang sampel S yaitu angka dan gambar seperti tadi dijelaskan. Banyak ruang sampelnya berarti NS-nya ada 2. Kemudian kalau 2 koin juga sama, berarti masing-masing terdiri dari angka dan gambar. Karena di 2 koin berarti ada 4 pasang di situ. 2 pangkat 2 sehingga kita dapatkan pemahaman memperoleh banyaknya ruang sampel pada n buah koin yaitu 2 pangkat n. Bagaimana kalau 10 kali kita lemparkan? Maka kita bisa menentukan rasio muncul masing-masing angka atau gambar. Kejadian mata koin angka atau gambar sini bukan 1 atau 2, maaf ini angka atau gambar. Kita tentukan nanti rasio munculnya itu masing-masing angka dan gambar berapa, kita jumlahkan pasti hasilnya 1. Kemudian melempar sebuah koin dan yaitu bersamaan masing-masing titik sampel NS sebagai berikut. Nah, jadi ketika 1 koin dan 1 benda itu dilempar bersamaan, maka kemungkinan munculnya nanti karena di koin berarti ada angka dan gambar, di dadu angka ada angka 1 sampai 6 atau mata dari 1 sampai 6, kemudian kita pasang-pasangkan sehingga total titik sampelnya pasti nanti ada 2 kali 6 12. Itu. Kemudian menggunakan bola, kita bisa menentukan mengambil percobaan, misal ada 9 bola di kantong di situ, kemudian kita ambil ya. Pengambilan pertama ada berapa? Munculnya yang merah, hijau atau biru atau warna lain boleh, terserah, silakan bisa dipraktekkan sehingga nanti bisa mengetahui rasio muncul dan ketika dijumlahkan pasti ada 1 karena peluang itu maksimal 1. Nah, bisakah kamu mendeskripsikan ada berapa ruang sampel jenis dadu yang tidak umum? Mata dadu tidak umum yaitu mata dadu polihedral bermata banyak. Ambil contoh dadu bermata 5, 8, dan 12. Coba ada berapa ruang sampelnya? Berapakah ruang sampelnya? Kemudian dari deskripsi ruang sampel dari dadu bermata 5, 8, dan 12 yang telah kita jelaskan, nanti coba kamu jelaskan. Kemudian cara menentukan banyak ruang sampel jika masing-masing dilempar 2 kali, ada berapa? Kemudian cara menentukan peluang muncul mata dadu genap dari masing-masing dadu. Nah, itu bagaimana? Coba bisa dijelaskan ya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar dan terapkan konsep peluang untuk aktivitas yang bermanfaat di sekitar kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.